Dan nggak perlu khawatir karena ini sebenarnya garis ini dinamis, maksudnya bisa berubah. Ketemu penjaganya, terus dia bilang ya udah nggak apa-apa bawa aja, cuman lain kali jangan ngambil apa-apa lagi. Terus ada macam binatang, cuman nggak terlalu jelas bentuknya apa, tapi dia kayak ada punya sayap. Oke. Udah, tak. Wih. Ita kamu Panas ya. Selamat datang di YouTube channel idi.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman ya. Dan kali ini kami main-main ke kantornya Madam Ara. Halo. Thank you ya Bob. Wes, pasti udah pada kenal dong siapa Madam Ara. Siapa? Wih, ahli supranatural yang sudah lama sekali melanglang buana, salah ya, sampai juara apa? Kontestan internasional. Ya, Hololive itu di Thailand. Hololive, wow. Sama International Psychic di Ukraina. International Side, berarti mainnya nggak lokal-lokal nih. Iya. Kendalanya kayaknya kurang menantang kayaknya kalau cuma lokal. Bahaya. Dan kenapa akhirnya gue main-main ke kantornya Madam Ara, karena gue inget banget waktu pertama kali gue ketemu Madam Ara, gue langsung gue dibacain garis tangannya waktu gitu itu. Ya? Gue aja malah lupa. Bob, lu lambung lu hati-hati nih. Wih, dari waktu itu gue bilang Instagram, ada yang bilang juga, Bob, lambung lu hati-hati nih. Terus kok kayak sama ya gitu. Madam Ara apa kabar ya? Langsung gitu, kayaknya pengen ketemu Madam Ara lagi deh gitu. Kalau nggak gitu nggak kontak-kontakan aja. Iya. Makanya kira, ya udah deh gitu kan, kita diam-diaman, kita chat-chatan, langsung ini mau main aja di kantor, siap langsung deh gitu. Apa kabarnya Madam? Baik. Wow, luar biasa. Gimana nih kabarnya belakangan? Apa update terbaru dari seorang Madam Ara? Masih sama dalam arti masih menerima curhatan dari orang-orang, wow. Masih yang ya gimana ya, memang profesi saya kan lebih ke ngedengerin ini ya masalah ya. Jadi kalau lagi punya masalah baru inget saya gitu. Kalau lagi happy kayaknya jarang gitu ya. Ingat saya bagaimana? Tapi kayaknya gue lagi ada masalah apa enggak ya? Mau dibuka sekarang nih? Waduh. Karena sebenarnya nanti kita mau bahas ada cerita horor dari subscriber idi.go.traveler yang akan kita bahas bersama Madam Ara. Jadi teman-teman nonton video ini jangan sampai di skip ya, tonton terus sampai habis ya, sampai belakang ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin yang belum kenal Madam Ara itu ahli membaca keberuntungan melalui garis tangan. Ya. Melalui Tanda tangan. Tanda tangan, oke. Tanda tangan itu apa istilah kerennya apa sih? Sebenarnya grafologi itu nggak cuma signature reading, tapi juga tulisan tangan. Ya, oke. Gitu. Nah kalau saya sendiri lebih ke fokusnya untuk tanda tangan. Signature reading. Okay. Terus face reading, pokoknya yang berbau reading gitu ya, tea reading gitu ya, face reading, iya gitu. Tapi kalau daily, kalau untuk konsultasi dengan klien, itu 3 itu yang biasa saya pakai. Tarot, garis tangan, sama tanda tangan. Karena itu related semua gitu. Tarot, garis tangan, sama tanda tangan. Oke. Boleh kali ya kita coba sekalian gitu dong. Aduh, gitu dong. Mau dibaca yang mana dulu? Nggak tahu. Coba garis tanganmu. Oh, garis tangan. Yang kiri. Oh, maaf. Oke. Nih. Kamu tuh emang sebenarnya lebih cocok kerja sendiri sih, Bob. Jadi ini 3 garis utama nih. Oke. Kalau kalian lihat ya. Jadi yang paling atas ini itu garis hati. Hubungannya sama emosi, perasaan, kayak gitu. Garis hati. Ini garis kepala. Lebih ke kreativitas, ide gitu ya, dan sebagainya. Dan ini garis kehidupan. Garis-garis yang lain itu garis tambahan, dan yang ini itu garis nasib.
Tapi jangan khawatir, bukan berarti kalau misalnya ini garisnya nggak ada terus nasib gue terus nggak jelas, nggak juga gitu ya. Jadi dan nggak perlu khawatir karena ini sebenarnya garis ini dinamis, maksudnya bisa berubah. Jadi jangan percaya kalau misalnya nih ada yang bilang katanya garis saya bawa sial, katanya garis saya dan sebagainya, karena ini terdiri dari ribuan saraf yang nyambung ke kepala. Dan saat pikiran kita berubah, mindset kita berubah, ini juga bisa berubah. Ini sebenarnya berubah ya? Berubah. Gue ngeliatnya ini kagak berubah-berubah dari dulu. Berubah. Berubah jadi sebenarnya. iya berubah. Terutama garis-garis yang contoh, nah gini, ini panjang. Jadi kalau ngeliat di sini, tadi kenapa aku bilang Anda sebenarnya lebih oke kalau berkarir sendiri gitu ya? Karena antara garis kepala sama garis kehidupan misah nih sebenarnya. Gitu. Bukan berarti terus nggak bisa kerja kantoran, tapi memang cenderungnya kamu tuh lebih nyaman, lebih excited kalau pekerjaan yang suka-suka gitu, nggak suka diatur, lebih suka ngatur. Iya, benar. Iya. Gitu. Suka eksplor hal-hal baru, lebih ke yang senang tantangan, nggak suka yang gitu aja. Oke. Ya memang kalau dari gue dari dulu sih memang selalu bekerja di bidang informal. Dari lulus kuliah, dari kuliah. Nggak pas ya tadi sih nggak nyaman kalau di belakang meja gitu ya formal. Aduh itu bukan lu banget bener, gitu. Ini kawasan kadang-kadang celana pendek gitu ya di kantor ya. Nah, tadi kan ini garis hati ya hubungannya sama relationship nih. Tenang, aman Bob. Oh iya. Di sini garisnya nggak banyak, jadi sebenarnya Anda termasuk tipikal yang komit, tipikal yang setia. Meskipun nih, kalau ngeliat di sini, sebelum yang serius atau sebelum akhirnya merit itu ada satu paling nggak dua, tapi yang jelas satu yang gitu, itu apa itu? Yang belum benar-benar yang nggak bisa lupa gitu. Istilahnya nih kalau dari yang mantan nih gitu ya, itu yang ada ya. Oke, cukup. Kamu itu yang sudah melupakan. Oh salah jadi begitu. Oke. Jadi ini menarik. Apa sih yang membuat faktor? Maksudnya gini, tadi pertanyaan besar gue adalah kita mungkin teman-teman juga lihat garis tangan ini tuh nggak berubah kok. Gini. Tapi yang berubah itu garis-garis ini loh kecil. Biasanya kalau tidak berubah. Karena kenapa? Ya karena pikirannya tetap aja begitu. Maksudnya udah begitu dan tetap begitu gitu. Karena tadi yang mempengaruhi perubahan ini lebih ke pikiran sendiri. Misal jangan khawatir kalau aduh ini kok garis jodoh saya gitu ya. Kok masih tipis ya belum kelihatan. Terus biasanya saya cuma nanya. Soalnya kamu masih belum fokus ke sana. Kamu masih punya iya sih memang ya udah gitu. Enggak usah khawatir. Tapi saat sudah benar-benar yang niatnya lebih besar, udah ketemu orang yang mantep gitu ya, ini bisa lebih tebel nih gitu. Jadi coba perhatikan kalian. Nah, yang perlu agak diwaspadai itu kalau di sini tuh sama sekali tidak ada garisnya. Yang di sini nih. Itu hampa banget berarti. Maksudnya bisa jadi memang sulit untuk punya hubungan serius dalam arti misalnya, iya sih saya belum pernah pacaran misal gitu ya. Atau bisa juga nanti jadi dia tidak mengalami pacaran patah hati dan sebagainya tapi terus langsung menikah gitu. Itu sih. Jadi teman-teman berarti jangan terlalu terpatok sama garis-garis yang tegas ini ya. Betul. Kalau yang 3 garis utama bukan berarti nggak bisa berubah, tapi memang perubahannya tidak terlalu yang drastis. Tapi yang perlu dilihat adalah garis-garis tambahan yang tipis-tipis itu. Dan itu kalau orang biasa ngelihat, mungkin nggak begitu berasa pasti. Iya. Terus kalau kadang suka ada yang nanya, saya mau nanya soal spiritual saya. Nah itu ngeliatnya dari sini nih Bob. Yang mana? Jadi semakin banyak bentuk atau garis segitiga, tapi ngelihatnya jangan cuma begini ya, tapi benar-benar dilihatin. Semakin banyak bentukan-bentukan segitiga itu berarti kamu lebih sensitif, kamu lebih perasa, lebih yang mungkin jangan-jangan gue indigo ya bisa jadi gitu. Jadi lebih ke semakin banyak segitiga-segitiga yang terbentuk di sini itu kebanyakan atau biasanya feelingnya juga tajam. Berarti kalau kebanyakan segitiga kamu anggota Illuminati. Gak bercanda. Tapi kalau dari update dari Madam sendiri yang menarik nih di masa pandemi ini nih,
Oke. Gini, saya jadi lebih apa ya? Sebenarnya mungkin kalian juga gitu ya, bisa nggak bukan saya? Lebih kreatif aja, berasa lebih yang oke, ini mentok nih, nggak bisa begini, oh harus begini. Oh ini nggak bisa gini, gitu. Jadi maksudnya jangan ngerasa gini, aduh karena pandemi nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kemana-mananya mungkin iya, tapi bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang harus dicatat gitu. Jangan dijadiin alasan adanya pandemi, terus kita nggak produktif, kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena sekarang udah teknologi udah canggih gitu ya, kita bisa share, gini loh, kita tuh dikasih sama Tuhan akal budi pikiran untuk apa ya tadi loh gitu, untuk berbagi, untuk sharing. Oh iya, gue punya ngerti dan untuk lebih kreatif lagi gitu. Karena nggak usah khawatir, apa yang kita kasih itu juga akan berbalik ke kita. Kalau kita ngasih ilmu, ya nanti juga ilmu akan datang kita. Kita kasih duluan aja gitu, apa yang bisa kita kasih supaya nanti itu yang balik ke kita. Tuh, jadi jangan pelit-pelit ya teman-teman ya. Oke, sekarang gue mau nanya satu lagi, bener lupa. Biasanya di masa pandemi ini, yang curhat ke madam biasanya seputar apa, madam? Random sih, maksudnya kalau dibilang seputar lebih ke usaha, bisnis, karir gitu ya, terus relationship gitu. Kalau dibilang apakah ada perubahan topik gitu ya mereka antara sebelum sama enggak sih, nggak ada bedanya. Oh nggak ada, jadi tetap aja ya masalah jodoh. Iya, masalah jodoh, relationship, masalah usaha, begitu, karir, ya tetap aja ya. Kirain masalah ada yang nanya kapan pandemi ini berakhir, ada nggak? Itu biasanya itu lebih ke general ya, lebih ke general, maksudnya bukan untuk ininya dia gitu, lebih ke personal dia gitu, dan nggak usah nungguin kapan, karena memang sama aja kayak gini deh, kapan wabah demam berdarah berakhir? Iya. Nangkep ya gitu. Ada masa-masanya loh gitu ya, tapi nggak benar-benar berakhir. Ya, itu juga sih yang terjadi untuk pandemi gitu. ini yang madam lihat ya, seperti itu. Oke, jadi kita tetap keep in fight lah. Jadi sekarang gimana caranya gitu? Kita nggak yang nunggu aja ya, nunggu abis pandemi ini gitu. Ngapain mesti nunggu gitu? Yang bisa dilakuin, lakuin. Oke, dan itu benar banget dari madam ya. Saran dari madam, kalau apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi, lakukan aja, nggak usah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi karena sebenarnya masih bisa ngapa-ngapain ya. Masih bisa ngapa-ngapain. Oke. Gitu, karena tadi balik lagi semuanya ada di sini kok. Gimana cara mindset lu gitu ya, gimana cara gitu berpikir lu gitu. Percuma juga gitu kalau kita ngeluh kan nggak akan dapat apa-apa ya. Gitu. Itu sih. Iya, yang lucu dari cerita madam, kadang-kadang kalau madam cerita itu orang-orang yang curhat gitu-gitu kan, kadang-kadang mereka sendiri sudah menemukan jawabannya di diri mereka sendiri sebenarnya. Betul. Iya nggak sih? Saya sebenarnya lebih ke meyakinkan mereka atau kayak proofnya, ya emang gini loh. Iya sih, saya juga udah mikir. Ya udah gitu, jalanin. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke bukan apa ya namanya? Gitu, stempelnya lah. Oke. Gitu. Lebih meyakinkan gitu ya. Iya. Jadi memang orang-orang butuh diyakinkan dari teman-teman seperti Madam Ara. Dan ya seperti kita juga mau akan bahas cerita horor dari subscriber ini.traveler, kita akan video call. Jadi kita akan masuk ke segmen cerita horor kamu. Kamu yang lagi nonton ya. Kita telepon dulu ya. Ya teman-teman, kita udah terhubung sama Ita, teman kita. Hey Ita, halo. Hai. Halo. Oke, Ita akan bercerita sama kita dan mungkin kita juga bisa ngambil pelajaran sesuatu dari ceritanya Ita dan juga nanti dari nasihat-nasihat dari Madam Ara. Oke, Ita langsung ceritanya silahkan. Ya, gimana? Ada yang mau diceritain nggak? Pengalamannya sih banyak sebenarnya, aku punya pengalaman banyak. Cuman yang masih jadi tanda tanya buat aku tuh ada satu. Jadi waktu itu kan aku tuh senangnya naik gunung kan. Aku senangnya naik gunung. Terus pertama kemarin mau naik gunung ke daerah Wonosobo itu sama adik.
Tapi pas waktu mau berangkat, kan aku sholat dulu kan, mau sholat maghrib kalau nggak salah. Nah aku tuh pas lagi sujud, di depan aku tuh kayak ada yang pakai kebaya gitu, terus rambutnya disanggul, visual aku ya, aku ngeliatnya tuh visual aku pakai disanggul gitu, tapi aku lupa pakai baju apa. Yang aku ingat cuman dia pakai baju kemben gitu, kayak pakai baju Jawa. Terus sama bawahnya tuh kayak ada binatang, nggak tahu itu macan, nggak tahu itu harimau, aku nggak tahu deh itu. Soalnya pas lagi sujud juga. Terus yang masih tanda tanya itu maksudnya apa gitu? Apa aku emang udah ditunggu buat naik di sana atau apa gitu? Aku nggak tahu. Nah ya aku pengen tanyain itu sebenarnya apa sih gitu? Itu kejadiannya kapan, Ita? Waktu aku naik gunung 2000 tahun ini bulan tahun lalu apa tahun ini ya? 2019. Tahun lalu. 2019. Iya. 2019 bulan Oktober. Cuman sekali itu. Iya. Sebelumnya, meskipun nggak naik gunung, kamu belum pernah didatengin yang pakai sanggul tadi? Pernah sih. Nah, sebelumnya itu gimana? Oke. Tapi dimunculinya apakah selalu saat lagi sholat? Enggak sih. Kayak apa ya? Kalau yang sanggul apa? Juga. Mimpi ya. Oke. Boleh tahu dari Bapak asalnya dari mana? Aku dari Jawa. Ya, Bapak ya. Aku lihatnya ini ada hubungannya dengan leluhurmu dari Bapak. Gitu. Tapi setiap ditanya, Bapak nggak pernah mau ngaku. Mbah juga bilang, enggak kok, kita nggak ada turunan, nggak ada apa gitu. Bisa jadi sebenarnya bukan nggak mau ngaku, karena gini, kalau kita ngomongin leluhur, itu belum tentu kakek, belum tentu kakeknya kakek, tapi di atasnya itu gitu, say. Oke. Jadi iya gitu. Jadi bisa jadi bukan, maksudnya kalau misalnya Eyang apakah kenal gitu, belum tentu juga gitu. Bapak apakah belum tentu juga gitu. Jadi lebih ke tadi gitu, leluhur. Terus maksudnya jauh ya. Kenapa? Jauh dari leluhurnya, jauh. Iya. Nah, kalau tadi ya hal kayak gini tuh gini sebenarnya. Kalau dibilang buat ngapain, sebenarnya lebih ke buat ngejagain. Buat bikin apa? Kamu lebih tenang. Bisa jadi misalnya gini, kamunya bisa, aduh gue mau naik gunung nanti gimana dan sebagainya. Tiba-tiba beliau muncul, aduh gue mau ujian nih gimana gini. Tiba-tiba sebelumnya atau ininya sebelum peristiwa atau sebelum kejadian itu beliau muncul. Gitu sih, lebih ke begitu. Tak, boleh nanya nggak, Tak? Waktu Ita dimimpiin itu ada adegannya seperti apa di mimpi itu? Lagi ngapain? Ita lagi ngapain? Terus beliau lagi ngapain gitu, Tak? Oh, kalau yang aku macam-macam sih, Kak. Kalau misalnya dari leluhur itu nggak cuman yang aku mimpiin yang pakai kemben, nggak kayak gitu juga. Kayak dulu pernah aku pakai kemben. Yang pakai kemben itu gimana? Adegan waktu itu Kalau yang pakai kemben sih cuma itu doang, Kak, yang aku dapetin. Cuman kalau yang lain-lain kayak pengalaman aku yang di Gunung Lawu juga pernah itu nggak kemben dia, jadi kayak penjaganya gitu aja sih. Kayak abdi dalamnya gitu kan, kalau di Gunung Lawu kan itu ada istananya ya. Iya, itu abdi dalamnya kayak gitu, karena dulu ceritanya aku kesana pulang kampung kan, daerah Madiun. Tapi bapak tuh bandel. Bapak tuh bandel ngambil batu gitu kan dari gunungnya itu mau ke air terjun. Cuman ya itu malamnya seminggu udah pulang dari sana, aku balik lagi ke sana, balikin batunya. Tapi ketemunya sama penjaga yang di Gunung Lawunya itu. Yang bikin kamu balik lagi itu karena disuruh atau emang ada keinginan dari kamu sendiri? Enggak, tahu-tahu aku ngimpi aja, ngimpinya lagi di jalan ke sana, terus ya udah ketemu penjaganya, terus dia bilang ya udah nggak apa-apa bawa aja, cuman lain kali jangan ngambil apa-apa lagi gitu. Penjaganya ini maksudnya rider dari gunungnya, kuncen gunung atau
Makhluk? Bukan, kayak dia pakai baju Jawa juga. Makhluk berarti? Iya. Wow. Iya, jadi gini sih, saya ngelihatnya tadi, satu sisi memang ada yang jagain kamu dan itu hubungannya sama leluhurmu. Jadi dia tuh bisa gini loh, dari sekian kayak misalnya dia punya sepupu gitu ya, bisa jadi sebenarnya nggak cuma kamu sih yang sensitif, tapi salah satu dari mereka dia cukup sensitif gitu. Dan nggak yang sekedar didatengin saat misalnya kamu lagi sholat gitu, tapi juga datenginnya lewat mimpi gitu, karena memang basically dirimu sensitif gitu sih. So berarti Ita pada saat itu beneran melihat dengan mata terang tak sosok tersebut? Kalau aku biasanya kalau ngeliat itu kayak siluet sih Kak. Kalau di mimpi bener-bener kayak mimpi gimana sih mimpi ya? Ya begitu berbentuk. Terus di sekelilingnya ada apapun aku tahu. Dan pada saat di mimpi itu yang di Gunung Lawu sampaikan ya udah nggak apa-apa diambil, tapi jangan gitu ya. Ya pokoknya ke tempat manapun kalau mau ngambil permisi gitu. Kalau misalnya emang sekiranya enggak, ya nggak usah ngambil apa-apa. Oke. Terus waktu kamu cerita itu ke bapakmu gimana? Diem aja sih bapak, cuman kan ada om juga kan, sensitif juga om kan. Cuman aku punya ditanya juga, emang aku ceritain kan, terus dia bilang di sana ada apa gitu. Ya bentuknya dari awal kaki gunung sampai ke puncak itu bentukannya labirin, jadi banyak kemungkinan kebanyakan pendaki-pendaki yang tersesat apa segala macam itu karena emang bentuknya labirin di sana. Oke. Wow. Terus dari itu ada yang mau tanya lagi nggak buat ke Madam Mara nih? Iya, aku ada sih aku penasaran sama penjaga aku sebenarnya. Penjaga aku tuh bentuknya apa segala macam, soalnya banyak yang bisa lihat bilangnya ada yang pakai sorban lah, ada yang pakai Jawa itu ada. Gini, sebenarnya yang perlu dirimu tahu, namanya penjaga itu tidak selalu akan ngikutin terus. Oke. Dia juga tidak selalu mau untuk dia. Jadi maksudnya gini, ada saat-saat di mana penjaga itu menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri ke siapa? Ke yang diikutin atau ke orang lain. Tapi ada juga penjaga yang memang dia nggak mau gitu diliatin. Kepean. Terus gimana? Kalau saya bisa nyaranin, jangan lupa selalu bilang thank you tuh ke siapa aja gitu. Thank you apa? Ya thank you karena sudah ngejagain aku gitu loh. Jangan lupa bilang terima kasih gitu. Nah terus kalau penjagamu, aku nggak bisa bilang ada berapa sekarang, tapi yang yang sempat muncul tadi itu tadi yang sorban ada. Tapi jauh ya? Maksudnya jauh? Ada yang kadang suka bilang, ya ada yang pakai sorban, cuman jauh gitu, jaraknya tuh nggak, cuman ngeliatin dari jauh aja akunya gitu. Ini lagi dekat yang sorban. Sorban lagi dekat. Cenderungnya dia kakek, terus pakai sorban putih. Kalau dibilang berjambut ada, tapi nggak yang panjang gitu. Oh sorry, kamera handphonenya tolong di landscape deh coba. Tadi dulu ya. Biar lebih lebar ngeliat ruangannya. Oke. Itu. Ya tadi dulu aku lagi tiduran. Gila. Itu yang sempat kelihatan tuh yang sorban. Terus ada macam binatang, cuman nggak terlalu jelas bentuknya apa. Tapi dia kayak ada punya sayap. Oke. Jadi cenderungnya kayak burung. Tapi aku masih belum tahu ini burungnya apa. Tapi dia ada sayap. Gitu. Justru malah yang binatang itu agak lebih jauh dibanding yang tadi yang sorban. Yang sorban lagi dekat. Oh gitu. Ya tadi kalau penjelasan Madam Mara,
mungkin gue bisa tambahin, nggak semua mungkin Ita tanya ke beberapa orang, mungkin nggak semua orang yang Ita tanya itu sama seperti yang saat ini Madam Ara lihat. Bisa banyak sebenarnya yang ikut dalam ngerti ya. Jadi bisa banyak sebenarnya yang ikut, tapi tadi misalnya kayak tadi saya dalam hati minta izin gitu ya, mau ngeliat gitu ya. Yang muncul yang dari tadi itu justru yang sorban tadi. Makanya pas kamu bilang ada yang bilang sorban, ya aku ketawa karena memang itu yang cenderungnya lebih gampang muncul gitu loh. Tapi nggak jauh, deket gitu. Iya, soalnya emang banyakan bilangnya iya yang sorban, adanya sorban gitu. Aku bingung sorban dari siapa, ya aku nggak tahu malah. Gitu. Tapi nggak usah tadi, maksudnya gini, jangan apa ya, sama tadi aku sempat bilang gitu, ada yang sayap, entah itu semacam elang, tapi sayapnya lumayan gede loh, gitu. Okay. Jadi itu sih mungkin nggak ada lagi, mungkin aja, cuman ya kalau aku ngeliat maksud gue bilang gimana ya. Gitu. Nah, tapi poinnya gini, jangan sampai dirimu terpaku sama aduh yang ngejagain aku siapa atau berapa banyak yang ngejagain, itu nggak perlu sebenarnya. Tapi yang saya bisa saranin, jangan lupa untuk say thank you, terlepas dari kamu ngerasain kehadiran mereka atau enggak, say thank you aja. Oke. Nah, kalau sekarang pernyataan dari Madam Ara untuk Ita. Ita itu sebenarnya sosok wanita seperti apa? Kalau lihat dari tadi sih dirimu tuh penasarannya gede. Iya. Suka nggak sabaran. Kalau dibilang cerewet, tadi dibilangnya ya namanya cewek pasti cerewet nggak sih? Tapi kadang dirimu tuh orangnya ekspresif. Oke, dirimu tuh orangnya ekspresif. Ya kalau lagi senang kelihatan, tapi kalau lagi kesel juga kelihatan gitu maksudnya. Kalau bisa diumpetin dong. Jadi kalau bisa gini sih, aku ngelihatnya itu tadi nggak bisa ditutupin gini. Kalau bisa lihat-lihat, bukan berarti ekspresif atau nunjukin perasaan atau nunjukin kita suka atau nggak suka, bukan berarti itu benar atau salah, bukan itunya. Tapi kalau bisa lihat-lihat sekali itu kapan andanya mesti bisa fleksibel untuk oke, gue mesti manis-manis padahal sebenarnya gitu. Jangan langsung nunjukin gitu sih Mbak. Akep ya. Mungkin kalau orang-orang terdekat gitu kayak tadi suami, gitu udah tahu kamu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya orang baru ini gitu loh saya. Jadi usahakan sama lebih sabaran dikit, lebih ini sama prosesnya terus. Kamu tuh juga sensitif orangnya. Cuman kadang masih suka denial. Denial maksudnya? Denial itu nolak. Kayak misalnya gini. Kamu ngerasa kayak ada yang ngeliatin kamu. Tapi terus kamu ya, enggak sih, kayaknya nggak ada apa-apa. Gitu. Oh gitu. Ya, soalnya aku kadang suka masih perlu dituntun gitu. Kayak orang hilang aja kalau sekarang sih. Ini, ikutin feelingmu. Saat dirimu tidak nyaman di suatu tempat, itu memang tadi loh, dari feelingmu, dan memang itu tempat tidak baik. Tempat kurang baik. Jadi ikutin, jangan maksain. Jangan sampai tetap maksain terus nanti keluar dari situ kepalamu berat. Oke. Gitu. Jadi ngerti ya, jangan begitu kamu udah ngerasa aduh ini kalau gue kesini nanti gini, ikutin aja, ikutin. Jangan penasaran yang nggak apa-apa lah kan gue begini begitu gitu. Terus tau aduh kok gitu. Berat. Kenapa? Khawatir saya bukan nggak ada. Suamimu atau orang-orang terdekatmu nggak bisa ngeluarin energi negatif itu gitu. Nah itu kalau kesimpan justru malah bahaya. Oh. Jadi lebih mending ya diri aku sendiri aja yang kontrol berarti. Iya. Karena tadi kalau udah kadung, aduh kok sini saya pegel ya. Terus orang sedekatmu nggak tahu nih mesti diapain nih. Kamu pegelnya tuh mesti diapain supaya nggak pegel. Nah itu gitu.
misalnya. Sementara kamunya sendiri juga nggak ngerti, jadi aduh pegel. Ya nggak sih? Lagi sekarang sih lagi pegel, emang lagi pegel banget badanku yang sebelah kanan tuh lagi pegel banget. Sebelah kanan ya? Oke. Kalau bisa merem juga nggak apa-apa. Aku konsen ke situ. Nggak apa-apa. Ya. Udah, tak. Wih. Ita kamu Panas ya. Panas, aku ngerasainnya panas. Terus gimana? Sebelah kanan dulu. Udah lebih enteng nggak? Iya, udah. lu habis main dari mana lu? Kotor banget kayaknya. Tahu tuh. Lu datang aja nemplok kali, nggak tahu. Saya kalau tidak apa namanya itu nempel energi itu kalau sekitarmu orang-orang nggak ada yang ngerti atau nggak bisa gitu kebawa terus tuh gitu loh. Oh. Jangan dari tempat yang Berarti aku sendiri harus bisa belajar ngeluarinnya juga dong berarti. Misalnya satu cara sederhananya adalah kamu bisa mandi air garam tapi garam kristal yang butirannya Kasar. agak kencang. Oke. Oh, iya garam kasar ya? Dipakai mandi. 3-4 sendok gitu ya, masukin air, pakai mandi. Tapi jangan sering-sering, supaya antara asam basahnya tetap balance. Kalau keseringan juga nggak bagus sebenarnya. Iya. Saat kamu misal ketemu orang dan kamu ngerasa nggak enak energinya, jadi belajar latihan untuk ngedetek ini orang energinya pas apa enggak ya, selaras apa enggak ya, gitu vibrasinya. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, usahain, emang nggak mudah sih, tapi lepas alas kaki, jadi langsung grounding. Oke. Grounding ke tanah, gitu, nggak ada. Atau lagi kalau misalnya kamu jalan ke tempat baru atau itu bawa botol minuman, bisa merek apapun gitu ya, mineral kecil juga nggak apa-apa tapi air. Nah, usahakan apa-apa yang menurutmu nggak enak atau energi itu kamu fokusin ke botol itu. Oke. Terus dia apa? Ya habis itu dibuang. Jangan diminum. Jangan diminum. Ntar lupa lagi. Kira mau diminum. Nggak dibuang. Oke, jadi biar energi negatifnya itu teresap di. Itu sih cara-cara sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya juga Tapi kalau aku biasanya meditasi sih biasanya. Nah, meditasi biasa aja. Betul, meditasi juga nggak masalah. Cuma tadi maksudnya untuk ngeluarin apa-apa yang memang sudah nempel, nggak ada caranya. Berarti kalau udah badan aku udah nggak enak, berarti aku mandi air garam aja kali ya. Iya betul, betul. Oke, Ita, terima kasih. Sehat-sehat ya. Kasih Kak. Kasih Madam. Dasar anak Bekasi, kotor kamu ya. Dadah, Ita. Wow. Gak nyangka loh. Gak nyangka ya. Capek, Madam. Tapi boleh closing statement sedikit deh. Buat kita yang orang-orang awam ini perlu tahu nggak sih siapa penjaga kita gitu? Kalau menurut saya sih nggak perlu, karena Nggak saya perlu, sendiri juga kadang kalau misalnya, ada berapa banyak gitu, saya sih nggak perlu. Misalnya gitu ada yang kadang, wah Madam nih sekarang pasukannya banyak, oh oke, thank you. Padahal kalau dibilang, yang mana ya gitu, aku nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya nggak perlu tahu juga sih gitu. Cuma untuk beberapa orang
yang sering merasa insecure ke tempat-tempat baru itu wise lah, tapi ya sebenarnya mereka sendiri, kalau aku tanya ke beberapa teman, mereka sendiri sebenarnya memprotek kita tuh secara otomatis kok ya. Betul. Jadi itu tadi ada yang memang dari leluhur gitu ya, deretan kesekian gitu ya, bisa yang di atas 7 turunan gitu, bisa memang ada yang tertarik dan terus ngikut ke kita gitu ya, banyak banget. Tapi poinnya adalah jangan lupa tadi gitu, saat kita udah melakukan apa ya, tadi ya, kalau yang muslim sholat gitu ya, yang gereja, ya udah say thank you aja, say thank you, minta di perlindungan, bukan berarti terus ini mendoa, enggak. Jadi maksudnya mereka itu guidance angel kita gitu ya, yang emang akan bantu kita gitu loh. Dan itu bekerja secara otomatis. Dan bekerja secara otomatis, gak perlu kamu tahu itu dari mana, bentuknya apa aja, itu sebenarnya nggak. Nice to know, tapi jangan jadi fokusnya ke situ gitu loh. Bahwa sebenarnya perlindungan emang utama kita minta ke Tuhan sih. Iya, betul, betul. Oke, terima kasih banget loh Madam Ara, kita udah ngobrol-ngobrol seru hari ini. Oh iya, Rin titip salam kemarin di DM aku. Ya, salam ya kalau ketemu Madam Ara lagi. Oke, ini Mbak Rin kan salamnya udah Salam balik ya, Mbak. udah disampaikan langsung. Jadi buat teman-teman yang nonton ya tadi ya, sarannya Madam Ara ketika habis dari mana-mana, kalau emang rasa nggak enak, mandi air garam. Itu salah satu yang hal mudah untuk dilakukan. Iya. Ya, stoknya garam beli di pasar murah ya, gitu, nggak mahal. Garam kristal itu, nggak mahal. Apalagi sama gue kalau penelusuran juga gitu, belum penelusuran ya Mbak Kay itu udah luntur pakai itu. Sekali lagi Madam terima kasih. Jadi buat teman-teman juga yang nonton video ini dari awal sampai akhir juga terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau mau konsultasi sama Madam Ara, follow Instagramnya ya. Langsung kontak di nomor telepon yang ada di situ aja. Yang ada di situ. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi sampai ketemu di next episode. Dadah.